Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tonyata, NRP 111-017-1008 dari kelas 4 D4 LKA. Saya akan mempresentasikan dari tugas standar internasional dan K3 tentang analisis penerapan K3 pada kapal penumpang di PT Pelni Semarang. Pendahuluan, K3 merupakan suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan para pekerja dan lingkungannya. Kepentingan peningkatan K3 di sektor maritim menjadi tanggung jawab tambahan yang harus dilakukan oleh industri pelayaran dan pelabuhan, terutama dalam merancang dan menetapkan langkah-langkah praktis yang ditetapkan oleh International Maritime Organization atau IMO untuk mencegah dan menekan tindakan-tindakan pelanggaran hukum terhadap pelayaran. Kapal penumpang sebagai moda transportasi massal harus memenuhi syarat K3 dalam berbagai aspeknya. Selain itu, juga untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bagi semua penumpang dan awak kapalnya. Berdasarkan hasil observasi awal di PT Pelni Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan mencermati SOP yang ada, beberapa masalah ditemukan. 1. Para penumpang yang terdiri dari berbagai macam karakteristik, tapi penyampaian informasi mengenai keselamatan hanya disampaikan dengan satu cara saja. Hal ini berdampak pada tingkat pemahaman informasi K3 yang disampaikan. Kedua, kesesuaian antara peraturan yang ada dengan penerapan K3 real di kapal. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan K3 di kapal penumpang PT Pelni Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Analisis ini meliputi kebijakan dalam penerapan K3, kuantitas dan kualitas tenaga kerja di bidang K3, fasilitas yang disediakan dalam pelaksanaan K3, pemeliharaan peralatan keselamatan kapal, sistem prosedur tanggap darurat yang diterapkan, dan pemahaman kepada penumpang tentang penerapan K3 yang dilakukan saat berlayar. Batasan. Subjek penelitian ini adalah penumpang kapal 7 orang, wakil nahkoda, dan pegawai PT Pelni. Objek yang diteliti adalah 3 kapal penumpang milik PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kapal yang dipilih yaitu prioritas kapal penumpang berkapasitas banyak yang sering beroperasi dan dengan jenis ro-ro. Kemudian kapasitas penumpang, lama waktu operasional, dan jenis kapal mempengaruhi tindakan dalam penanganan K3. Instrumen penelitian ini dilakukan dengan wawancara, daftar periksa, dan alat perekam. Variabel yang dianalisis adalah penerapan K3. Analisis datanya menggunakan triangulasi data. Pembahasan yang pertama, kebijakan penerapan K3 di kapal penumpang. Kedua, kualitas kru di kapal penumpang. Ketiga, sarana dan prasarana K3 di kapal penumpang. Keempat, sistem penanganan keadaan darurat di kapal penumpang. Dan kelima, pemahaman informasi K3 saat berlayar. Masuk ke pembahasan pertama, kebijakan penerapan K3 di kapal penumpang. Kebijakan dalam pelaksanaan K3 harus memenuhi persyaratan SMK 3 dan sesuai dengan ISM Code atau International Safety Management Code. PT Pelni sendiri sudah memiliki dokumen of compliance dan safety management certificate sebagai dokumen yang dikeluarkan pemerintah untuk kapal yang telah memenuhi syarat. Hasil penelitiannya, 3 kapal yang dilakukan telah memilikinya. Kebijakan mengenai K3 yang lain adalah memberikan pelatihan mengenai K3 baik untuk pegawai PT Pelni maupun kru kapal. PT Pelni memiliki sistem kebijakan tersendiri dalam menangani masalah kesehatan kapal seperti kebersihan kapal, sanitasi kapal, pengelolaan polusi, dan pengolahan sampah. Terkait kebersihan, ada 1 kapal yang memiliki petugas cleaning service dengan sub bagian sendiri. Kapal tersebut adalah kapal penumpang yaitu cruiser. PT Pelni di bagian struktur organisasinya tidak terdapat bagian khusus untuk mengatur K3, tapi divisi tersebut dimasukkan ke adalah bagian K2L yang tetap dengan berpedoman pada ISM Code. Pembahasan kedua, kualitas kru di kapal penumpang. Kualitas kru kapal cukup memadai. Hal ini terlihat pada sertifikat pelatihan keselamatan kapal yang telah dimiliki oleh setiap kru. Kadet kapal paling bawah wajib memiliki minimal sertifikat keselamatan dasar atau Basic Safety Training, dan ahli nautika tingkat dasar bagi yang bekerja di atas anjungan, serta ahli teknika tingkat dasar bagi yang bekerja di kamar mesin.
Kemudian bicara tentang sertifikat, tingkatan sertifikat dimulai dari tingkatan ke-5 dan paling tinggi adalah tingkatan ke-1. Dari hasil penelitian, masing-masing kru dari ketiga kapal telah memiliki sertifikat-sertifikat sesuai dengan tingkat keahliannya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Pelni memiliki kualitas tenaga kerja yang baik, bahwa kompetensi kerja harus diintegrasikan ke dalam rangkaian kegiatan industri mulai dari penerimaan, seleksi, dan penilaian kinerja, serta pelatihan-pelatihan. Pihak kapal juga melakukan pengenalan bagi kru yang baru masuk. Pengenalan ini meliputi pengenalan struktur bagian kapal, mengenalkan pemakaian serta perawatan alat-alat di dalam kapal. Istilah ini dinamakan dengan familisasi. Masuk ke pembahasan ketiga, sarana dan prasarana K3 di kapal penumpang. Dari hasil observasi, semua perlengkapan keselamatan telah tersedia di kapal. Namun, kelayakan sarana tersebut ada yang tidak memenuhi standar, salah satunya pelampung penolong yang tidak terawat, sehingga warna pelampung sudah pudar. Kemudian alat deteksi api yang ada tidak sesuai dengan ketentuan peletakannya. Berikut ini hasil kutipan wawancaranya dari SM. Di kapal ini terdapat 99 unit apar karbon dioksida, 15 unit dry chemical, 40 unit apar foam. Ada juga di kamar mesin dry chemical 3 unit dengan kapasitas 50 kg per tabungnya. Kemudian sekoci ada 8 dengan muatan rata-rata 80 orang per sekoci, dan perahu karet 25 dengan kapasitas 25 orang per karetnya. Dari ketiga kapal, perlengkapan yang tidak sesuai adalah life jacket, karena banyak life jacket yang rusak, bahkan tidak ada tali pengaitnya. Hal ini berdampak terhadap fungsi peralatan tersebut. Apabila suatu bagian dalam alat tersebut tidak lengkap, maka kelayakan pemakaian dari alat tersebut akan berkurang, bahkan alat tersebut sudah dianggap tidak layak digunakan. Masuk ke pembahasan keempat, sistem penanganan keadaan darurat di dalam kapal penumpang. Saat berlayar, kapal wajib menentukan rute jalur yang aman. Rute ini diplot pada GPS, sehingga bisa mengetahui jalur yang aman untuk menghindari karel dan daerah yang dangkal. PT Pelni mewajibkan setiap awak kapalnya melakukan simulasi sebelum berlayar untuk menangani keadaan darurat. Simulasi keadaan darurat merupakan salah satu upaya preventif dalam penerapan K3. Simulasi di kapal dilaksanakan dengan melibatkan semua lini yang ada di kapal, mulai dari nahkoda hingga penumpang yang ada. Keadaan darurat saat berlayar antara lain kebakaran, tabrakan, terbalik, dan karam. Semua keadaan darurat jika masih dapat dilakukan penanganan dan kapal masih bisa berlayar, maka proses evakuasi hanya dilakukan ke tempat yang aman. Namun, jika keadaan darurat yang harus memaksa meninggalkan kapal, maka proses evakuasi dilakukan dengan pemindahan ke sekoci-sekoci penolong. Keterbiasaan seseorang dalam penanganan keadaan darurat dapat menurunkan kecemasan, sehingga tindakan yang diambil akan lebih tenang, cepat, dan tepat. Pembahasan terakhir, pemahaman tentang informasi K3 saat berlayar. Penerapan prosedur K3 di kapal penumpang yang dilakukan adalah dengan visualisasi, audio, dan video. Di setiap kali embarkasi penumpang, pihak kapal selalu menayangkan video tentang K3. Para penumpang mengutarakan pemahaman yang berbeda-beda tentang informasi K3 di kapal. Ada yang berkata K3 itu penting dan mereka mengetahui adanya penyampaian tersebut. Ada pula yang menunjukkan sifat acuh, tidak memperdulikan akan keselamatan saat berlayar. Video yang ditayangkan hanya terdapat di ruang utama penumpang, sedangkan saat embarkasi, penumpang masih sibuk dengan barang bawaan masing-masing dan menyebar ke setiap dek kapal. Untuk gambar sebetulnya sudah tertempel di setiap sudut penumpang, tapi sifat acuh dan malas dari para penumpang yang mengakibatkan hal ini tidak tersampaikan secara maksimal. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pihak kapal agar penyampaian informasi mengenai keselamatan berlayar bisa disampaikan dengan tepat dan diterima oleh semua penumpang. Kesimpulan, kapal penumpang sebagai moda transportasi massal harus memenuhi syarat K3 dalam berbagai aspeknya. Selain itu, juga untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bagi semua penumpang dan awak kapalnya. Kebijakan PT Pelni Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dalam penerapan K3 sudah baik. Kru kapal bekerja dengan pembekalan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang sangat sering. Kemudian, ketersediaan sarana dan prasarana peralatan K3 sudah tersedia, namun masih perlu dilengkapi dan dibenahi lagi.
Pemeliharaan kontinu pada kapal bersifat rutin dengan prosedur internal maupun eksternal yang telah ditetapkan. Kemudian penanggulangan darurat dengan berbagai prosedur sudah baik, hanya saja prosedur pemahaman kepada para penumpang tentang pentingnya K3 saat berlayar perlu diperbaiki lagi. Simulasi dan informasi K3 dengan cara visual dan video sudah baik, akan tetapi tampilan video kurang bisa dimengerti oleh beberapa penumpang. Terima kasih, mungkin sekian itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.